Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali, walaupun gak bertemu satu sama lain, tapi kuasa Tuhan akan terus ada atas Ibu Bapak Ibu sekalian. Mari saya undang semuanya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu Bapa. Kalau kami ada Tuhan pada saat ini Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Kita semua untuk sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
aku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam
saya undang kita semua untuk angkat tangan, katakan yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Aku berserah pada Raja yang ku bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Kau setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Kau setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku ikuti panggilanmu, Kau setia sampai akhir hidupku. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua tetap antusias di dalam Tuhan, amin. Dan kita tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada Minggu pagi hari ini. Nah saudara, sebelum nanti kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan yang kudus, kita akan sebentar, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan bagikan saudara apa yang saya dapatkan dan saya renungkan beberapa hari yang lalu saudara, tentang bagaimana sikap kita kebanyakan saudara ketika di dalam keadaan yang tidak baik. Minimal saya mendapatkan 3 ciri orang ketika orang itu di dalam satu keadaan yang tidak baik, di dalam satu tekanan yang berangsur lama saudara, berlangsung lama. Nah saudara, kita sadar tidak sadar bahwa keadaan itu akan membuat kita memilih sesuatu saudara. Ketika bangsa ini diterpa oleh virus COVID-19, maka keadaan ini memaksa bangsa kita untuk memilih sesuatu. Langkah apa yang harus diambil? Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Iman pun akan diperhadapkan dengan pilihan pada satu saat nanti ketika keadaan yang mungkin mendesak kita saudara. Kalau kita melihat berita televisi tentang berita kejahatan, kriminal dan lain sebagainya saudara, hal-hal itu terjadi bukan terjadi karena begitu saja, tetapi karena orang itu diperhadapkan dengan satu pilihan. Contohnya dendam dan dia tidak mengampuni. Nah karena keadaan itu akhirnya membuat dia sakit hati yang berlarut-larut dan akhirnya dia tega membunuh saudara. Tapi saudara, di dalam kehidupan ini bukan hanya keadaan yang tidak baik saja yang membuat kita harus memilih. Iman kita harus memilih.
Tetapi keadaan baik pun, keadaan kita sedang diberkati pun, bisa saja iman kita diperhadapkan dengan satu pilihan antara kita tetap mau percaya melakukan firman Tuhan atau sebaliknya. Saya mendapatkan ini beberapa hari yang lalu, saudara, ketika saya membaca tentang kisah Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya merenungkan ini, saudara. Padahal Gideon ini yang datang malaikat Tuhan sendiri, ngomong langsung sama Gideon, saudara. Tapi karena keadaan yang pada waktu itu begitu berat, selama 7 tahun orang Israel ini, saudara, dijajah oleh orang-orang Midian. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 6 dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi keadaannya adalah keadaan yang tidak baik, saudara. Padahal kita tahu semua bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi keadaan pada waktu itu membuat bangsa Israel sangat-sangat terjepit. Nah, ketika Tuhan hendak menolong bangsa Israel, jadi di zaman hakim-hakim ini, saudara, ada satu pola yang kalau saya boleh pakai terjemahan bebas begini, saudara. Jadi karena perjanjian Allah dengan bangsa ini tidak bisa batal, berkat itu tetap ada atas bangsa Israel, perlindungan itu tetap ada dalam bangsa Israel. Tetapi, saudara, karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, jadi kadang Tuhan izinkan, bahkan ada satu kata-kata Tuhan itu menjual bangsa ini, saudara, kepada bangsa-bangsa yang lain, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, masuk di dalam penjajahan. Ada satu pola yang seperti ini, saudara. Jadi ketika bangsa Israel mulai dilindungi Tuhan, mereka mulai melupakan Tuhan, mereka mulai hidupnya Tuhannya itu mulai dicampur, saudara, dengan Baal-Baal, dengan para Asitoret dan lain sebagainya, sehingga membuat Tuhan murka. Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa ini kepada tangan bangsa yang lain. Nah, ketika mereka sudah terdesak, mereka sudah sangat ketakutan, mereka sudah sangat bingung, mereka berseru sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan mulai pilih satu orang untuk menyelamatkan bangsa ini. Nah, di dalam Hakim-Hakim 6 ini ceritanya adalah ketika bangsa Israel sudah dijajah oleh bangsa Midian begitu parah, dan Tuhan mau menolong bangsa ini. Dipilihlah Gideon, saudara, yang dalam perjalanannya kita tahu Gideon adalah orang yang luar biasa. Tetapi sudah ketika pertama kali Tuhan mau panggil dia, terlihat sekali keadaan asli dari Gideon, saudara. Minimal saya akan bagikan ada 3 sikap atau 3 ciri dari orang-orang yang ada di dalam tekanan atau orang-orang yang ada di dalam keadaan yang tidak baik. Kita akan belajar dari ini supaya kita boleh ketika menghadapi tekanan, menghadapi masalah, kita tidak sama dengan Gideon pada waktu itu, tapi kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudara, yang pertama, Gideon itu memiliki sikap apatis. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 6, sudah ayat 12 sampai 13. Ayat 12 katakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?
Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara, dari ayat ini saya melihat bagaimana Gideon sudah mulai memiliki sikap apatis. Kenapa? Kebaikan Tuhan sudah tidak lagi dia ingat, karena tekanan yang begitu berat yang Gideon boleh alami. Gideon boleh merasakan bagaimana bukan pertolongan Tuhan, tapi dia melihat bagaimana bangsa-bangsa lain yang menindas dia sehingga membuat bangsa Israel begitu kewalahan. Arti kata apatis itu, saudara, itu adalah satu kondisi psikologis di mana seseorang kehilangan motivasi, tidak tanggap, acuh tak acuh, atau tidak peduli terhadap aspek emosional, sosial, atau kehidupan fisik. Bahkan menurut seorang profesor, Albertine Mindero, pengertian apatis adalah sikap seseorang yang menarik diri dan seakan-akan pasrah pada keadaan. Saudara, kata-kata yang Gideon katakan dengan gaya bahasa, Tuanku, jika atau kalau Tuhan menyertai kami, kenapa ini terjadi? Jadi itu merupakan sikap apatis yang Gideon miliki. Dia mulai menarik diri dari segalanya. Dia udah bilang, udahlah, biar kami begini aja lah. Tuhan mah cuma cerita. Saudara, bukankah keadaan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ketika mungkin keadaannya begitu berat kita alami, kita bisa saja memiliki sikap seperti ini, saudara. Seperti Gideon. Bukan berarti kita tidak pernah ditolong Tuhan, tapi karena kita merasa bahwa penderitaan yang kita alami begitu berat dan begitu lama, masalah yang kita alami tidak pernah selesai, rasanya tak kunjung-kunjung selesai, akhirnya kita memiliki sikap yang apatis. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Gideon tahu sebenarnya bagaimana dia harus berbuat, tapi dia tidak mau, saudara. Dia berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan saya, kenapa ini terjadi? Itu yang pertama, saudara, sikap apatis. Ya. Lalu yang kedua, sikap apa yang Gideon miliki, saudara? Kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Lalu Gideon menjawab, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Sikap kedua yang Gideon miliki selain dia apatis, karena keadaan yang begitu menekan dia, akhirnya Gideon mulai rendah diri, saudara. Rendah diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya arti merasa dirinya itu kurang. Dari jawaban dia kepada Tuhan, padahal Tuhan bilang kan, pergilah dengan kekuatanmu ini. Sebenarnya Tuhan melihat ada satu kekuatan yang Gideon miliki, makanya Tuhan mengutus Gideon. Tetapi Gideon tidak bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat, karena keadaan yang tidak baik yang terus dialami, saudara. Sampai-sampai dia berkata, Tuhanku, dengan apakah
Kalau orang sudah mulai berkata, nggak mungkin, saya mah siapa? Atau bahasa sekarang kan bilang, saya mah apa atuh? Gitu ya. Kita selalu, aduh Tuhan, nggak mungkin Tuhan pakai saya. Saya ini orang rendah, saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan orang terpelajar, sehingga banyak alasan kenapa. Sebenarnya karena dia rendah diri, karena keadaan yang dialaminya. Nah, Gideon mengalami masalah ini sampai ketika Tuhan yang ngomong pun Gideon tetap melihat dirinya tidak mampu, melihat dirinya kecil. Saya mah masih muda, saya mah tidak bisa ngomong, saya mah banyak sekali alasan yang dikemukakan karena sikap rendah dirinya, merasa dirinya tidak mampu. Itu karena keadaan yang menekannya, saudara. Sangat sedikit sekali, saudara, orang yang bisa ketika ada di dalam keadaan tekanan atau mungkin faktor ekonomi yang tidak baik selama cukup lama membuat dia tetap kuat dan tegar. Kebanyakan orang merasa rendah diri, malu ketemu orang, merasa waduh dia orang kaya, saya orang miskin, padahal di hadapan Tuhan tidak pernah ada bedanya. Yang membuat perbedaan adalah pengakuan orang, saudara. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Cuma beda orang kaya dengan miskin, cuma beda di pengeluaran. Orang kaya lebih banyak pengeluaran daripada orang miskin. Harusnya orang miskin bersyukur karena sedikit pengeluarannya, saudara. Ya, tapi saya tidak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah sikap rendah dirinya. Kita tidak boleh punya sikap rendah diri, saudara. Seperti Gideon. Tuhan sudah ngomong, aku mengutus engkau punya kekuatan, engkau harus menyelamatkan bangsa Israel. Oh Tuhan, saya masih suku yang kecil, saya masih muda, dengan apa? Nah, itu perkataan yang keluar dari sikap rendah diri, saudara. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sikap apatis, yang kedua adalah sikap rendah diri. Lalu yang ketiga, saudara, karena keadaan yang begitu tidak baik, masalah yang terus menerus datang, ataupun mungkin hari-hari kita mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sikap apa yang bisa kita dapatkan, saudara? Seperti Gideon ini juga, saudara. Gideon 6, kita lihat ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian itu sampai habis. Bukankah ini sudah janji Tuhan yang begitu luar biasa? Tapi Gideon menjawab, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah tanda kepadaku, tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Sikap apa yang dipunyai? Selain tadi sikap apatis, sikap rendah diri, yang ketiga adalah dia mulai punya sikap ragu atau kurang percaya kepada Tuhan. Mulai dia pertanyakan Tuhan, dia mulai pertanyakan kuasa Tuhan, dia mulai pertanyakan eksistensi Allah, dia mulai pertanyakan, bisa enggak Tuhan? Apa benar ini Tuhan? Sehingga ketika Gideon berhadapan dengan Tuhan, Gideon pun masih tidak percaya, sehingga dia minta tanda kepada Tuhan. Nah, saudara, sikap ini bisa saja kita miliki ketika kita ada di dalam tekanan, di dalam keadaan yang sedang tidak baik, sehingga kita mulai meragukan Tuhan. Apalagi hari-hari di tengah pandemik COVID-19 ini, saudara, kita mulai tanya, di mana kuasa Allah?
Di mana yang tadinya mukjizat bisa terjadi, sekarang mana? Keadaan ini membuat kita ragu dan kurang percaya sama Tuhan. Ini 3 sikap yang Gideon miliki, saudara. Sampai-sampai kalau kita pelajari selanjutnya adalah ketika Gideon mengalahkan orang Midian itu, Tuhan tidak izinkan dengan begitu banyak pasukan yang mengalahkan. Dia cuma hanya dengan 300 orang. Dia boleh pukul kalah. Dan akhirnya Gideon dengan 300 orang itu melihat bagaimana bukan dengan kekuatan Gideon, tetapi karena kuasa Allah yang menyertai Gideon, sehingga akhirnya bangsa Midian bisa dikalahkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyikapi keadaan yang tidak baik ini sehingga kita tidak memiliki sikap-sikap seperti tadi di atas. Walaupun keadaan tidak baik, kita tidak apatis. Walaupun keadaan tidak baik, kita tidak rendah diri. Walaupun keadaan tidak baik, kita tidak ragu pada Tuhan. Jawabannya adalah kita harus pelihara iman kita dengan baik. Iman itu akan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita harus memelihara iman kita. Kita harus terus kasih makan iman kita. Jangan kasih makan tubuh kita. Jangan cuma kasih makan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik, dengan kenyataan yang mungkin tidak baik. Kita lihat, oh iya tuh kenyataan kan seperti ini, keadaan kan sedang seperti ini. No, mulai isi dengan firman Allah, mulai isi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan membuat iman kita tetap kuat dan bertumbuh, sehingga kita tidak goyah dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11:39 ini ada satu ayat yang membuat saya cukup terkesan, saudara. Dikatakan seperti ini: dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ibrani 11 kalau kita baca, sudah itu berbicara tentang tokoh-tokoh iman yang begitu hebat. Tapi dikatakan di dalam ayat yang 39, kalau nggak salah ini ayat-ayat yang terakhir, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi artinya ketika mereka menunjukkan iman mereka dengan perbuatan mereka, mereka hidup sungguh-sungguh, bahkan penyakit, pedang dan lain sebagainya bisa saja datang pada hidupnya, tetapi katakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, walaupun kita tidak perlu lagi meragukan iman mereka, saudara. Jadi artinya ketika kita beriman, saudara, kita bukan hanya bicara tentang hasil dari iman itu, tapi apa yang kita lakukan atas iman yang kita miliki. Orang beriman itu tidak peduli, artinya ketika keadaan tidak baik, kemudian ketika dia beriman jadi baik. Oh, belum tentu, saudara. Belum tentu, karena iman akhirnya mengubah keadaan. Tapi yang diubah oleh iman adalah sikap kita di hadapan Tuhan. Walaupun keadaan tidak baik, tapi hidup saya tetap baik. Walaupun keadaan tidak baik, tapi roh saya tetap baik. Walaupun keadaan tidak baik, iman saya tetap teguh, dan saya tidak pernah ragu akan Tuhan yang saya percayai. Yang dirubah adalah hidup kita, bukan keadaan. Sehingga hidup kita, walaupun di tengah keadaan yang tidak baik, hidup kita akan tetap baik. Nah itu, saudara, apa yang saya mau bagikan buat kita semua. Bagaimana 3 ciri orang yang ada di dalam tekanan. Dan saya harap kita semua boleh belajar, dan kita semua tidak memiliki ciri-ciri itu, tapi kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Seperti minggu lalu saya
sampaikan, iman yang menggetarkan Tuhan dan iman yang menggerakkan Tuhan, karena iman yang kita punyai disertai dengan perbuatan kita. Saya kira itu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita di tengah-tengah juga keadaan yang entah sampai kapan belum selesai masalah COVID ini, tapi saya percaya sedang menuju ke arah yang baik. Ya, kita terus dukung pemerintah, kita terus doakan pemerintah, kita terus doakan bangsa ini. Biarlah dalam waktunya Tuhan, ya, dalam waktu kairosnya Tuhan, bukan dalam waktu kronos, tapi kairosnya Allah, semua itu boleh terjadi dan selesai, saudara. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan, bahwa Tuhan telah mati menebus dosa kita. Seharusnya kita yang mati, tetapi Tuhan menggantikan kita. Mari kita makan dan minum perjamuan kudus ini dengan sikap yang benar. Mari saya ajak setiap kita, sebelum makan dan minum perjamuan kudus ini, kita mau introspeksi hidup kita. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan di dalam hidup kita, cepat minta ampun sama Tuhan, bertobat supaya berkat Tuhan turun atas kita. Mari persiapkan roti dan anggur yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak mendapatkannya, Bapak Ibu bisa mengganti dengan apapun, saudara. Ini hanya adalah lambang saja, saudara. Mari saya ajak jemaat Tuhan yang telah sama-sama memiliki roti dan anggur, kita mau siapkan semua itu, dan terlebih kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kami percaya perjamuan kudus ini, bila kami lakukan dengan benar, dengan sikap hati yang benar, kami akan menikmati berkat Allah. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Biarlah kami boleh terus hidup benar, sehingga berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita siapkan roti dan anggur. Kita mau pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu.
Kami bersyukur buat pengorbananmu. Kami bersyukur kami masih boleh menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Kami percaya kami akan tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus biarlah hidup kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur. Kami musrahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pemeliharaan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Immanuel, Engkaulah El Shaddai, Engkaulah Yehova Jireh buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Berkat Tuhan turun atas-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati dengan saya, kita mau sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.